Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya Cynthia dalam waktu teduh. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya hikmat dari Allah Bapa yang memampukan kita untuk mengerti firman dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Renungan harian hari ini berjudul Allah yang misterius. Nats pembimbing hari ini diambil dari Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Bacaan Alkitab diambil dari Hakim-Hakim 13 ayat 15 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Kata Manoah kepada malaikat Tuhan itu, "Perkenankanlah kami menahan engkau di sini, supaya kami mengolah anak kambing bagimu." Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, "Sekalipun engkau menahan aku di sini, hidanganmu itu tidak akan kumakan. Tetapi jika engkau hendak mengolahnya menjadi korban bakaran, persembahkanlah itu kepada Tuhan." Sebab Manoah tidak mengetahui bahwa dia itu malaikat Tuhan. Kemudian berkatalah Manoah kepada malaikat Tuhan itu, "Siapakah namamu? Sebab apabila terjadi yang kau katakan itu, maka kami hendak memuliakan engkau." Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepadanya, "Mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib?" Sesudah itu Manoah mengambil seekor anak kambing dan korban sajian, lalu mempersembahkannya kepada Tuhan di atas batu. Lalu diperbuatnya keajaiban sementara Manoah dan istrinya memandanginya. Sedang nyala api itu naik ke langit dari mezbah, maka naiklah malaikat Tuhan dalam nyala api mezbah itu. Ketika Manoah dan istrinya melihat hal ini, sujudlah mereka dengan mukanya sampai ke tanah. Sejak itu malaikat Tuhan tidak lagi menampakkan diri kepada Manoah dan istrinya. Maka taulah Manoah bahwa dia itu malaikat Tuhan. Berkatalah Manoah kepada istrinya, "Kita pasti mati, sebab kita telah melihat Allah." Tetapi jawab istrinya kepadanya, "Seandainya Tuhan hendak membunuh kita, maka tidaklah Ia menerima korban bakaran dan korban sajian dari tangan kita, dan tidaklah Ia memperlihatkan semuanya itu kepada kita, dan tidaklah Ia memperdengarkan hal-hal yang demikian kepada kita pada waktu sekarang ini." Dalam bacaan Alkitab hari ini, kita membaca bahwa seseorang yang misterius dan mengagumkan mengunjungi Manoah beserta istrinya, orang tua Simson. Ketika Manoah bertanya, "Siapakah namamu?" sang pengunjung tidak memberikan jawaban langsung, tetapi naik dalam nyala api mezbah itu. Hakim-Hakim 13 ayat 17 sampai 20. Kemudian sadarlah Manoah bahwa ia telah melihat Allah dalam rupa manusia. Siapakah yang dapat memahami Allah seperti ini, yaitu Allah yang menuliskan 3 miliar huruf kode piranti lunak pada molekul DNA dalam setiap sel manusia,
Siapakah yang sanggup memahami sepenuhnya tentang Allah yang mengetahui segala sesuatu, bahkan pikiran-pikiran dalam benak kita? Namun, banyak orang kudus dalam Perjanjian Lama yang mengenal dan mengasihi Allah yang hebat itu. Mereka mengalami sukacita oleh anugerah dan pengampunannya, sekalipun mereka tidak sepenuhnya memahami bagaimana Allah yang kudus dapat mengampuni dosa-dosa mereka. Sebagai orang Kristiani, kita pun berdiri dengan penuh kekaguman di hadapan kemuliaan Allah dan misteri dari Allah yang tak terselami itu. Namun, kita mendapatkan keuntungan besar karena kita melihat Allah dinyatakan di dalam Yesus yang berkata, "Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa." Yohanes 14 ayat 9. Dan ketika Yesus tergantung di kayu salib, Dia menyatakan belas kasih dan cinta Allah karena Dia mati di sana untuk kita. Sebuah misteri, ya, namun betapa mengagumkannya bahwa kita dapat memahami kasih dari Allah yang tidak dapat diselami itu. Memahami Allah adalah sesuatu yang mustahil. Menyembah Dia adalah suatu keharusan. Demikianlah renungan harian hari ini. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.